Untuk materi saya adalah persatuan untuk mencapai bangsa yang bermartabat. Oke. Baik, kalau gitu langsung aja makna persatuan. Persatuan adalah gabungan beberapa bagian, dan martabat adalah dihargai, dihormati sebagai wujud sampainya hak asasi manusia pada tiap individu. Jadi hak asasi manusia adalah melekat pada keberadaan manusia. Jadi kalau misalnya kita ini sebagai manusia tapi hak asasi kita ini masih belum nyampe pada kita, berarti kita ini adalah orang yang martabatnya rendah, harkat dan martabatnya rendah. Dan kita bisa sebagai manusia, sebagai individu dikatakan mempunyai harkat dan martabat yang tinggi apabila kondisi di negara kita itu adalah damai, tertib, dan itu bisa dicapai apabila kita bersatu. Terus Bapak Ibu operator, ya, ini sekilas mengenang kepergian dua sahabat kita tercinta. Bulan yang sangat dimana kita sangat kehilangan. Ini kita mengenang sebentar teman-teman kita punya foto yang pertemuan terakhir, benar ya? Pertemuan terakhir ketika di Semansa, dan ini adalah bapak pembina kita. Jadi semoga integritas beliau-beliau ini dalam dunia pendidikan membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang berilmu pengetahuan, membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang berwawasan. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau-beliaunya, ya. Mohon maaf saya nggak bisa menahan diri karena ini adalah benar-benar kehilangan yang sangat besar bagi kita. Bapak Ibu, ya, dan ini mari kita ambil hikmahnya, yaitu hidup ini pada hakikatnya adalah gantian. Mari kita persiapkan diri kita dengan benar-benarnya takwa. Amin. Dengan menjalankan perintahnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, memperbanyak yang sunnah-sunnah, kemudian sedikit aja yang mubah, dan meninggalkan yang makruh dan yang diharamkan. Semoga kita benar-benar bisa bertakwa, karena pada dasarnya kapan saja kita itu bisa menyusul Pak Khairul juga Pak Rodi. Baik, tidak berlama-lama dengan ini, lanjut Pak, lanjut nih. Jadi berdasarkan pengalaman, ketika itu kita itu tidak bersatu, ketika kita tidak bersatu, maka yang terjadi adalah kita adalah menjadi bangsa yang hina dina. Nah, lanjut Bapak. Jadi kita menjadi bangsa yang sangat hina dina. Sebenarnya sejak awal bangsa kita ini dijajah, didatangi oleh VOC, dilanjutkan oleh Belanda, ya, pemerintah Belanda, kita tuh sudah mengadakan perlawanan. Mulai dari Banten sampai ke pokoknya seluruh Indonesia, ya, Banten, Maluku, Banjarmasin, Mataram, Aceh, kemudian Jogja, Makassar, Sumatera Barat, Aceh, kemudian Sulawesi, Bali, ya, Jawa, hampir seluruh daerah di Indonesia itu mengadakan perlawanan. Tetapi karena tidak adanya persatuan, maka yang terjadi adalah kita selalu kalah. Dan kita sangat luar biasa dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu, atau dijajah oleh bangsa asing dalam kurun waktu lebih dari 350 tahun. Dan pada saat itu kita itu adalah benar-benar hak-hak kita itu dirampas oleh penjajah, ya. Jadi kita sebagai manusia itu benar-benar tidak punya martabat,
tidak punya kehormatan, karena hak kita yang harusnya melekat pada kita, diri kita sebagai manusia, sebagai suatu bangsa, benar-benar dirampas oleh penjajah. Contoh, sebagian besar pertempuran raja-raja atau para bangsawan di seluruh Indonesia itu adalah karena hak monopoli perdagangan oleh Belanda. Pada dasarnya kita itu mempunyai hak ekonomi, hak berdagang, hak memiliki, hak melakukan sesuatu yang bernilai uang. Pada kurun waktu penjajahan, kita itu lanjut nggih Pak? Lanjut? Oh, belum nih. Ya, pada masa penjajahan, hak-hak kita sebagai wujud bahwa kita itu adalah suatu bangsa yang hina dina adalah kita ini tidak bisa bersekolah. Ya, yang bersekolah hanya orang-orang barat dan golongan tertentu dari bangsa kita, misalnya anak-anak dari para pejabat, para adipati dan sebagainya. Sementara secara umum maka kita adalah benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Selain itu kita juga adalah hukum perdata misalnya, kita tuh benar-benar dipisahkan, dibedakan. Hukum perdata barat untuk orang-orang barat, hukum perdata barat juga untuk orang-orang timur asing, dan kita sebagai pribumi adalah hukum perdata adat. Ya, hukum perdata adat. Jadi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya persatuan, sehebat apapun kita berjuang, tanpa ada persatuan kita tidak akan bisa mencapai hasil yang sangat luar biasa. Karena itulah dengan latar belakang tekanan dan penderitaan yang berkepanjangan, rasa senasib dan sepenanggungan dijajah oleh bangsa yang sama, dan munculnya kesadaran nasional dan harga diri, ini menimbulkan kehendak untuk mempunyai tanah air dan menentukan nasib sendiri. Dan selanjutnya berubahlah perjuangan kemerdekaan tidak dengan kekuatan senjata, tetapi lebih mengutamakan menggunakan partai, politik, organisasi, dan lebih menekankan pada persatuan. Lanjut Bapak. Maka perjuangan kemerdekaan, perjuangan pergerakan Indonesia dimulailah dengan cara yang sangat berbeda, yaitu dengan munculnya atau berdirinya organisasi-organisasi. Dimulai Budi Utomo, kemudian Indise Partai, Perhimpunan Indonesia, ada PKI, Taman Siswa, PNI, ya. Kemudian banyak sekali organisasi-organisasi pemuda, misalnya ada Young Celebes, kemudian Young Sumatera Nepon. Pokoknya hampir seluruh dari pemuda-pemuda di Jakarta, dari seluruh daerah itu mengadakan atau mendirikan Young seperti itu, yang pada akhirnya adalah semuanya bersepakat bergabung menekankan perjuangan melalui diplomasi, melalui tidak jalan kekerasan, dan lebih mengandalkan pada persatuan. Dan sebagai wujud dari persatuan ini, maka pada tanggal 28 Oktober ya 1928 kita berhasil mengikrarkan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Dan sangat luar biasa, setelah tahun 28 kita menggerakkan persatuan, pada tahun 45 kita merdeka. Ini bukan sesuatu yang mengalir begitu saja. Ini adalah wujud dari strategi yang sangat jitu. Ini adalah suatu pemikiran yang cerdas dan akibat dari persatuan yang sangat kuat dan tidak
kalah pentingnya ini adalah atas berkat rahmat Allah. Gitu. Jadi coba kita bandingkan, hampir 350 tahun kita berjuang, kemudian 17 tahun kita berjuang dengan mengandalkan persatuan, kita merdeka. Mungkin anak-anak tidak pernah berpikir bahwa kemerdekaan kita ini adalah akibat dari kecerdasan kita. On. Gitu ya. Jadi mari kita tekankan pada anak-anak bahwa persatuan itu sangat penting. Persatuan itu adalah syarat bagi berdirinya negara. Jadi persatuan itu adalah syarat supaya kita benar menjadi negara yang atau bangsa yang bermartabat. Ya terus Bapak. Baru tukang susu yang coklat Ini sudah lanjut Bapak. Ya, kalau para pejuang kita atau kita lihat dulu setelah kita merdeka, tanpa adanya persatuan maka kita tidak bisa mencapai prestasi. Kita lihat tahun 45 dengan tahun 59 kita tidak bersatu, kita sangat egois, kita mementingkan kelompok sendiri, partai sendiri, sehingga sekitar 14 tahun ada sekitar 16 kabinet jatuh dan bangun. Kalau sudah seperti itu, dipastikan hak asasi negara itu tidak bisa dijamin karena politik kemudian kondisi keamanan kita kacau dan kita benar-benar tidak ada prestasi yang dibanggakan. Dilanjutkan dengan 9 sampai 60 kita ada perpecahan yang sangat luar biasa sampai puncaknya adalah 30 SPK, di mana hak asasi kita sebagai bangsa itu benar-benar tidak dijamin oleh masyarakat, dan negara sebagai yang mempunyai kekuatan tidak bisa menjamin hak asasi kita. Warga sipil saling membunuh. Jadi hak-hak dasar kita itu sampai dengan tahun 65 kita itu benar-benar tidak bisa dijamin, tidak dihormati oleh masyarakat dan tidak dilindungi, tidak bisa dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi dari pengalaman sejarah seperti inilah, karena itulah maka anak-anak itu perlu tahu perjalanan kita mulai dari penjajahan sampai dengan tahun 65. Karena itulah maka kita benar-benar harus menekankan bahwa persatuan itu adalah hal yang sangat mutlak, sangat penting. Kalau kita lihat misalnya, kalau para pejuang kita dulu mulai dari Hasanuddin, Patimura, Diponegoro, kemudian Panglima Jenderal Sudirman misalnya, perjuangannya sangat luar biasa dengan berkorban jiwa dan raga. Ya, Pangeran Diponegoro meninggal dalam usia yang masih relatif muda. Hasanuddin juga demikian, meninggal dalam usia yang sangat masih relatif muda begitu. Dan itu tidak lepas dari tekanan-tekanan dari Belanda. Pangeran Jenderal Sudirman pada usia 34 tahun juga sudah meninggal. Pada saat berjuang gerilya beliau berjuang pada saat kondisi sakit paru-paru begitu ya. Dan kita lihat bagaimana pejuang-pejuang kita yang lain berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan, mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi kalau sekarang ini adalah masa kemerdekaan, kita benar-benar harus bisa melihat bagaimana para pejuang kita dulu itu sangat tulus untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi sekarang ini kita sudah merdeka, kita tinggal memanage supaya tujuan masyarakat atau tujuan bangsa kita yang sebenarnya, yaitu masyarakat adil dan makmur, itu benar-benar tercapai. Itu perlu perjuangan kita, perlu pengorbanan kita. Kita nggak perlu
berjuang berkorban jiwa dan raga. Kita cukup berjuang dengan menahan diri supaya persatuan dan kesatuan kita ini benar-benar bisa terjaga. Mari kita tidak hoax di media sosial. Mari kita tidak fitnah-fitnah. Mari kita tidak gosip-gosip. Mari kita patuh hukum. Mari kita melaksanakan atau bersikap, bertingkah laku, berkepribadian sesuai dengan norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama, juga norma hukum. Mari kita hindari sikap-sikap yang malas, yang kriminal, apalagi menjadi organisasi terlarang. Misalnya ada PKI, ada ISIS, ada Al-Qaeda, seperti itu. Mari khususnya kita sebagai pendidik ini benar-benar berkontribusi pada tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena berdasarkan teori kekuasaan, semakin banyak pemberontak, maka semakin lemah negara. Ya, semakin banyak yang tidak efektif mendukung negara, maka semakin lemah negara. Karena itulah negara ini adalah adanya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kita pegawai negeri yang digaji oleh negara, tapi negara ini adanya adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Negara ini kalau tidak bisa menjalankan tugas, polisi tidak bisa menjalankan tugas karena begitu banyak kekacauan misalnya. Kalau tentara tidak bisa menjalankan tugas karena begitu banyak kekacauan, maka yang terjadi adalah hak setiap warga negara ini tidak bisa dijamin. Keamanan kita tidak bisa dijamin. Harta milik kita tidak bisa dijamin. Ya. Kemudian kreativitas kita juga tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Pendidikan anak-anak juga akan sangat terganggu. Jadi pada dasarnya adanya negara ini adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, supaya hak asasi warga negara Indonesia itu bisa sampai pada kita. Yang berarti kalau sudah seperti itu, kita ini adalah sebagai bangsa adalah bangsa yang terhormat, bangsa yang mempunyai harkat dan derajat yang sangat tinggi, bangsa yang tidak diinjak-injak oleh orang lain, begitu. Jadi insya Allah negara kita yang tertib, damai, dan negara bisa menjalankan fungsinya sebagai pelindung HAM, dan kita menjadi manusia yang terhormat, bermartabat, karena semua asasi sampai pada kita. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya itu hanya ada 8 slide kurang lebihnya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa nantinya memberikan gambaran kepada kita semua bahwa apa sih yang harus kita lakukan, kenapa kok memperkokoh pemikiran kebangsaan dengan menggunakan akal sehat. Saya senang ketika dengan penggunaan akal sehat, karena apa? Seringkali kita melihat situasi yang terjadi saat ini, banyak sekali berita-berita atau informasi-informasi yang masuk di kita ini tidak kita cerna dengan baik. Jadi harusnya kita dikaruniai berkat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa ini. Mari kita pergunakan akal sehat kita ini betul-betul dengan sesuatu yang betul-betul bisa membuat menjadi baik ke depannya. Nah, di sini saya memulai dari, karena tema kita adalah tentang kaitannya pemikiran tokoh-tokoh kebangsaan. Saya mulai dengan ini, sebetulnya saya menggabungkan. Oleh sebab itu saya memberikan sebuah pemikiran kebangsaan. Buat saya pribadi, pemikiran kebangsaan itu Bapak Ibu sekalian adalah cara berpikir kreatif. Cara berpikir kreatif yang terlahir dari manusia yang memiliki kedekatan dengan Sang Pencipta. Saya yakin kalau kita memiliki kedekatan dengan Sang Pencipta,
insya Allah kita semuanya memiliki pemikiran-pemikiran yang bersih, memiliki pemikiran-pemikiran yang jernih, yang bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Oleh sebab itu, kedekatan Sang Pencipta dan kemudian mampu mengolah cara berpikirnya tersebut bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk antar sesama. Jadi buat saya bahwa pemikiran-pemikiran tokoh kebangsaan itu memiliki pemikiran yang sangat brilian dan luar biasa. Dan pemikiran itu bukan hanya di zamannya beliau, tetapi zaman saat ini hal-hal pemikiran-pemikiran tersebut sangat kita rasakan. Nanti kita akan coba lihat lagi lebih jauh pemikiran-pemikiran apa yang bisa mungkin kita bisa telaah atau kita bisa lihat yang nantinya kita akan bisa kembangkan, kita akan sampaikan energi positif kita ini atau melalui pemikiran kebangsaan dari tokoh-tokoh ini kepada siswa-siswi kita maupun kepada diri kita sendiri, kita kembalikan. Mungkin Bu Devi bisa kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, pada hari ini yang secara sederhana saya akan sedikit membahas tentang beberapa pemikiran tokoh-tokoh kebangsaan. Ya, tidak banyak, tetapi ini saya singkat, saya kemas dari beberapa karya-karya brilian beliau, pemikiran-pemikiran kebangsaan dari 4 tokoh ini. Saya ambil yang membuat saya terusik, membuat saya merasa saya harus mengambil sesuatu yang sangat bermanfaat. Pemikiran tokoh ini yang nantinya bisa saya maksimalkan, bisa saya salurkan energi positif ini kepada orang-orang di sekitar saya. Monggo bisa dilanjutkan Bu Devi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, peserta MGMP, SMA, SMK negeri dan swasta. Pemikiran kebangsaan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Ghos Cokroaminoto. Di sini ada sesuatu hal yang sangat menarik. Saya ambil adalah Islam dan sosialisme. Islam dan sosialisme. Ini yang membuat saya tertarik. Memang secara pribadi saya bukan seorang muslim, tapi saya sangat senang. Saya sangat senang sehingga saya tertarik untuk mengambil pemikiran kebangsaan dari seorang Ghos Cokroaminoto, yaitu Islam dan sosialisme. Sosialisme hanyalah bisa menjadi sempurna apabila tiap-tiap manusia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri saja sebagai binatang atau burung, tetapi hidup untuk keperluan masyarakat bersama, karena segala apa yang saja yang ada hanyalah berasal atau dijadikan oleh satu kekuatan atau satu kesatuan, yaitu Allah yang Maha Kuasa atau Allah yang Maha Kuasa. Jadi pemikiran dari Ghos Cokroaminoto ini, beliau menggabungkan antara sosialisme dan Islam, di mana bahwa sosialisme, kita ini manusia sebagai makhluk sosial, itu tidak mungkin sikap, tindakan, dan perilaku kita sebagai makhluk sosial itu tidak terlepas dari yang namanya keimanan atau kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Di mana di sini kedekatan kita sebagai orang yang beriman, yang beragama, di mana Ghos Cokroaminoto sendiri mengangkat bahwa Islam itu cukup luar biasa, sehingga tidak terlepas yang namanya sosialisme, kehidupan kita sosial, interaksi sosial kita antara manusia yang satu dan lainnya itu betul-betul didasarkan harus ada dasar atau fondasi yang kuat, yaitu agama. Karena segala sesuatunya kalau tidak didasari atau dilandasi dengan agama yang kuat, maka komunikasi kita atau sosial kita dengan manusia yang satu dengan yang lainnya percuma. Kalau di dalam hati kita ini masih, kita betul hidup bersosial, tetapi kita masih dalam hati kecil kita ini masih bisa ngerasani orang, masih kita bisa ngata-ngatain orang yang kurang tepat atau kurang pas. Nah, harus sosial itu tidak seperti itu, tetapi ada dasar agama, sehingga ketika dasar agama itu kuat, maka ketika kita komunikasi dengan orang, kita itu tidak melihat sebelah mata, tetapi kita betul-betul bisa meningkatkan sosial kita itu lebih jauh lagi, lebih bisa menghargai dan memanusiakan orang lain. Yang berikutnya, pemikiran kebangsaan dari seorang Tan Malaka, di mana beliau ini kalau buat saya tokoh yang sangat luar biasa. Sampai beliau ini disebutkan adalah Bapak Republik Indonesia karena pemikiran-pemikiran beliau ini yang melandasi pemikiran dari Insinyur Soekarno. Nah, jadi
Tan Malaka ini saya ambil ada 3 karya besar dari beliau. Salah satunya adalah karyanya itu Logika Mistika atau Madilog, kemudian Politik Ekonomi yang Bebas dan Merdeka atau Gerpolek. Gerpolek ini gerilya politik dan ekonomi. Dan kemudian beliau ada bukunya yang luar biasa yaitu Merdeka 100%. Kenapa saya ambil Logika Mistika, kemudian Politik Ekonomi yang Bebas dan Merdeka serta Merdeka 100%? Di sini pemikiran kebangsaan dari seorang Tan Malaka, beliau mengatakan bahwa logika mistika. Nah, logika mistika, di mana logika mistika itu sendiri bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa Indonesia itu masih percaya dengan adanya yang namanya mistis. Saya yakin Bapak Ibu mengetahui itu ya, di Banyuwangi juga cukup terkenal. Nah, kita masih mempercayai itu. Akan tetapi kita berusaha untuk membuat sesuatu yang kaitannya dengan hal yang mistis itu kita coba gunakan dengan logika yang sehat. Jadi hal-hal yang mistis ini kita bisa lakukan, akan tetapi kita coba melakukannya itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan hanya kita terpaku kepada pemikiran-pemikiran mistis, tapi kita tidak menggunakan logika sehat kita, sehingga kita menggunakan atau memanfaatkan mistik ini menjadi sesuatu yang hampa. Contoh hal yang paling sederhana, syukuran 17 Agustus itu kita kan mengadakan sebuah syukuran. Syukuran itu kan ucapan syukur kita ingin mengucapkan syukur sesuatu yang hal yang hubungan kita dengan yang Maha Kuasa. Jadi kita bisa menyatukan itu secara logika bahwa kita ingin mengucapkan rasa syukur kita kepada yang Maha Kuasa. Kemudian politik ekonomi yang bebas dan merdeka, di mana Tan Malaka sendiri menginginkan bahwa ketika kita ingin berpolitik atau ekonomi, politik itu adalah politik murni dari bangsa Indonesia. Jangan terus kemudian politik ini dicampuri oleh politik yang kemudian bisa merugikan bangsa Indonesia. Politik yang terus kemudian bukan lagi mendengarkan suara rakyat Indonesia, bukan lagi dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Nah, ini yang harusnya kita tidak boleh lakukan. Tan Malaka sendiri di sini menginginkan bahwa politik itu harus politik yang betul-betul politik Indonesia. Jangan politik yang ada unsur terus kemudian politik ini malah justru menyudutkan bangsa Indonesia, malah justru juga untuk kepentingan politik dari luar negeri itu sendiri. Terus kemudian ekonomi yang bebas. Harapannya ekonomi yang bebas, di mana ekonomi ini untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan kemudian kita mendatangkan investor, kemudian investor sendiri meraup hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan kita yang memiliki sumber daya alam yang cukup luar biasa. Jadi betul-betul keinginan Tan Malaka sendiri ingin mewujudkan politik dan ekonomi itu yang bebas, yang betul-betul politik dan ekonomi yang bisa menguntungkan rakyat Indonesia, yang memang diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Kemudian merdeka 100%. Harapannya Tan Malaka sendiri menginginkan bahwa Indonesia itu harus betul-betul merdeka 100%. Nah, saat ini mudah-mudahan kita dalam proses untuk menuju ke arah sana, merdeka 100%. Kemudian yang berikutnya, Bu Yanti. Oke, pemikiran yang berikutnya adalah pemikiran dari Sultan Syahrir, nasionalisme Syahrir dan demokrasi Indonesia. Hanya rasa nasionalisme yang dapat menyatukan semua kelompok, baik yang bersifat kedaerahan, keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial, untuk mengakhiri kolonialisme dan membangun kemerdekaan Indonesia yang utuh dan sempurna. Nasionalisme memerlukan sifat kemanusiaan. Pemikiran yang luar biasa, yaitu di mana menekankan dari sisi nasionalismenya. Nah, kemudian pemikiran kebangsaan yang berikutnya adalah Insinyur Soekarno. Karyanya kurang lebihnya beliau yang kita jadikan ideologi saat ini, yaitu Pancasila, dari sila 1 sampai dengan sila ke-5 itu adalah penggambaran dari pribadi orang-orang Indonesia. Berikutnya Bu Yanti. Oke, baik. Kenapa saya ambil sebuah judul di mana memperkokoh pemikiran kebangsaan dengan menggunakan akal sehat? Tadi pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh kebangsaan itu adalah pemikiran-pemikiran yang tidak biasa, Bapak Ibu sekalian, pemikiran yang luar biasa. Beliau membuat pemikiran-pemikiran itu, tujuan beliau adalah untuk
membuat Indonesia ini menjadi lebih besar, membuat Indonesia ini bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Kita melihat situasi yang terjadi saat ini, terutama kaum muda kita, bahwa kaum muda kita saat ini mengalami sebuah krisis yang sangat luar biasa. Saya mengatakan bahwa situasi negara ini mengalami sebuah krisis yang namanya krisis karakter. Nah, krisis karakter ini betul-betul sangat mempengaruhi cara bersikap, cara bertindak, berpikir, dan cara bertanggung jawab kita. Kita kembalikan lagi, kenapa kita harus memperkokoh pemikiran kebangsaan ini menggunakan akal sehat? Saya mengharapkan, harapan saya ketika saya menyampaikan tentang judul ini, saya mengharapkan bahwa mulai dari kita, ketika kita melakukan segala sesuatunya, kita itu harus bisa memikirkan dampaknya. Jangan terus kemudian ketika kita menerima informasi, kemudian ketika kita menerima sebuah masukan, kemudian kita langsung menyimpulkan dengan cara berpikir kita dan cara pandang kita yang hanya sebelah mata. Saya mengharapkan sesuatu informasi, contoh, mungkin informasi-informasi yang kaitannya di situ ada unsur menyebarkan kebencian, atau informasi atau berita yang kaitannya dengan hal-hal yang kemudian menyudutkan beberapa, baik itu dari unsur agama atau beberapa tokoh. Coba kita berusaha atau menyikapinya dengan lebih jauh lagi, bahwa kita bisa berpikir atau memikirkan itu dengan menggunakan akal sehat kita, bahwa terus jangan kemudian ketika kita menerima informasi kemudian kita telaah mentah-mentah. Harusnya kan kita bisa telaah lebih jauh lagi, seperti apa sih informasi yang saya terima ini, benarkah, betulkah, atau masa sih? Nah, kita cari tahu dulu sumbernya, permasalahannya ini seperti apa, sehingga nantinya ketika kita mengambil sikap atau bertindak, berpikir, dan cara kita bertanggung jawab itu betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang positif buat pribadi kita, sehingga kita menyampaikan kepada siswa-siswi atau kepada orang lain di sekitar kita itu menyampaikan sesuatu yang damai. Nah, krisis karakter ini yang terjadi pada siswa-siswi kita akhir-akhir ini, yang terjadi kemarin, contoh mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak informasi yang kemudian melibatkan siswa-siswi kita yang memang seharusnya tidak perlu terjadi, baik itu dari tingkatan SMA maupun SMK. Ada informasi yang mereka terima, baik itu dari Facebook ataupun dari WA, dari sosial media terutama, kemudian mereka langsung teruskan. Nah, begitu juga mungkin dari kita juga menerima ajakan itu. Nah, tetapi bukan terus kemudian dari informasi yang kita terima kemudian kita langsung teruskan begitu saja. Kita harus baca dulu, kita harus telah lebih jauh. Ini bermanfaat nggak? Ini berdampak besar nggak? Nah, kenapa saya katakan bahwa krisis karakter, di mana kita harus memiliki sikap yang harus kita lakukan yang utama adalah ketika kita menerima informasi atau kita menerima masukan, kita harus punya sikap. Ini saya tindak lanjutinya, saya harus sampaikan informasi yang saya terima ini dengan bijak. Ketika ada pertanyaan, contoh kayak kemarin kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, keterlibatan siswa SMA dan SMK yang begitu luar biasa. Harusnya itu tidak perlu terjadi, baik itu di Jakarta maupun di Banyuwangi sendiri. Itu tidak perlu terjadi. Harusnya kita sudah bisa mengantisipasi itu. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada siswa-siswi kita bahwa sudah ada kakak-kakak mahasiswa mereka yang bisa memperjuangkan. Jadi belum waktunya buat anak didik kita yang di tingkat SMA atau SMK untuk melibatkan diri, yang kemudian pada akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa oknum, sehingga mereka banyak sekali yang tidak tahu kedatangan mereka atau keikutsertaan mereka itu untuk apa. Kadang ada yang cuma dikasih menurut informasi, ada yang cuma mereka diberikan pulsa untuk paketan game atau untuk paketan yang lain. Jadi saya rasa bahwa memperkokoh pemikiran kebangsaan dengan menggunakan akal sehat ini harus betul-betul kita tanamkan. Jadi harus betul-betul kita ini bisa memahami apa yang hendak disampaikan oleh tokoh-tokoh kebangsaan tersebut, sehingga nantinya ke depan kita bisa lebih
menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi, kemudian siswa-siswi kita, sehingga pemikiran itu tidak sia-sia, sehingga pemikiran itu betul-betul bisa disadari oleh siswa-siswi kita bahwa para tokoh-tokoh bangsa itu mereka betul-betul memikirkan Indonesia ini bukan pada saat hari itu saja, tetapi memikirkan Indonesia ini betul-betul ke depan sampai pada akhirnya mereka tidak ada di dunia ini. Jadi betul-betul mereka, pemikiran-pemikiran tokoh bangsa ini harus betul-betul kita kawal sehingga kedepannya kita bisa menghasilkan siswa-siswi yang memang generasi emas, generasi yang betul-betul bisa menghargai jasa-jasa para pahlawannya, termasuk salah satunya adalah pemikiran-pemikiran yang cukup luar biasa, sehingga kita bisa belajar menggunakan akal sehat kita lebih maksimal lagi. Kemudian kita bisa belajar untuk lebih menyikapi segala sesuatunya itu dengan akal sehat, tidak dengan emosional, tetapi betul-betul kita bisa memahami apa sih yang dimaksudkan dari informasi yang saya terima ini. Kalau seandainya saya tidak bisa mengelola akal sehat saya dengan baik ketika saya menerima informasi, maka yang saya sampaikan kepada orang lain di sekitar saya itu akan ditakutkan bahwa informasi yang tersampaikan itu tidak maksimal nantinya. Nah, oleh sebab itu, kenapa di sini saya menekankan bahwa kita harus betul-betul bisa memperkokoh pemikiran kebangsaan dari para tokoh-tokoh kebangsaan tersebut dengan menggunakan akal sehat. Akal sehat kita yang harus betul-betul bisa kita maksimalkan sehingga ke depannya kita bisa menjadi pribadi yang bisa lebih bijaksana, pribadi yang bisa melihat segala sesuatunya itu bukan untuk hari ini, tetapi bisa melihat segala sesuatunya itu untuk ke depan bisa menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Yang terakhir ini adalah wawasan kebangsaan dari Profesor Muladi. Saya ambil dari pendapat beliau, di mana wawasan kebangsaan inilah wawasan yang betul-betul harus bisa kita tanamkan kepada siswa-siswi kita dan kepada diri kita sendiri juga. Kita harus tahu bahwa tujuan dari negara ini dari tahun ke tahun bukanlah lagi kita ini mundur ke belakang, tetapi kita harus bisa meyakinkan bangsa ini ke depannya bisa lebih maju dan besar. Sekian dari saya. Kalau ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Tidak ada tujuan saya untuk tidak berbuat baik. Tujuan saya mudah-mudahan bisa diterima untuk mudah-mudahan tujuan baik saya bisa diterima oleh Bapak Ibu, dan materi yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi COVID-19. Jadi ini tadi sepertinya nyambung dari yang menyampaikan sejarah kebangsaan, kemudian Pak Marcel yang luas panjang lebar tentang pemikiran-pemikiran hebat dari para tokoh tentang kebangsaan, juga tentang krisis karakter yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini. Maka saya selanjutnya, karena kita ini sekarang di era pandemi COVID, maka saya akan menyampaikan. Bapak Ibu, ini mungkin ada gambar. Ini adalah pidato terakhir dari Bapak Soekarno, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1966. Sebenarnya judulnya bukan sekali-sekali meninggalkan sejarah, judulnya berbeda. Hanya ini kemudian diungkapkan oleh kelompok yang isi di dalam pidato Presiden itu adalah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sejarah, Bapak Ibu? Karena ketika itu kondisi Indonesia sedang krisis, mungkin hampir sama dengan saat ini sedang krisis, jadi perlu pengambil kebijakan yang luar biasa. Karena kondisi ini, kemudian Presiden Soekarno mengatakan
jika kalian meninggalkan sejarah, maka kalian akan berdiri di atas vakum atau berdiri di atas kekosongan, sehingga kalian akan kebingungan seperti kera yang terjepit di dalam gelap. Jadi bagaimana sudah terjepit di dalam gelap. Nah, itulah kondisi bangsa saat itu, sehingga Presiden Soekarno menyampaikan bahwa bangsa Indonesia ini jangan meninggalkan sejarah, karena terbentuknya negara ini juga memiliki sejarah yang luar biasa, pemikiran-pemikiran dari para tokoh, keinginan semua bangsa untuk bersatu sehingga terbentuklah negara Indonesia. Lanjut Bu Yanti. Nah, wawasan kebangsaan, sebenarnya apa sih wawasan kebangsaan itu? Jadi wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia itu sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi darat, laut, dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya. Kemudian kesatuan bangsa dan negara secara menyeluruh. Jadi Bapak Ibu, wawasan kebangsaan ini memandang bahwa kita ini semua adalah satu. Jadi bukan hanya wilayahnya kita yang satu, tentang dari Sabang sampai Merauke, tetapi pemikiran yang lebih luas bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang multi majemuk, multi bahasanya, multi agamanya, sehingga perlu pemikiran, perlu konsep wawasan kebangsaan sehingga persatuan dan kesatuan ini dijaga sesuai dengan cita-cita negara kita, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat. Nah, tujuan negara ini yang tercantum dalam alinea yang keempat sebenarnya tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, ya, seperti bahwa kita ini, kenapa kita harus melindungi segenap bangsa. Nah, ternyata selama penjajahan ini bangsa Indonesia tidak dilindungi atas perlindungan. Tadi sudah disampaikan oleh Putri panjang lebar. Jadi banyak hak-hak bangsa kita yang dirampas, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu munculnya rasa kebangsaan. Nah, dari wawasan kebangsaan ini, cara pandang bangsa Indonesia kemudian memunculkan rasa kebangsaan, yaitu kesadaran berbangsa yang lahir karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa kini. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Soekarno, ternyata sejarah ini akan menumbuhkan satu rasa kebangsaan, kesadaran pada diri setiap bangsa untuk bersatu, tanpa membeda-bedakan perbedaan. Perbedaan itu indah. Jadi kalau kita merangkai sebuah bunga, kalau putih saja sepertinya hanya monoton, tapi kalau dalam bunga, pas bunga itu ada merah, ada kuning, ada daun warna hijau, maka akan terlihat indah dan serasi. Nah, ini konsep dari wawasan kebangsaan. Lanjut Bu Yanti. Okay. Aspek wawasan kebangsaan itu tadi sudah disampaikan di depan. Aspek wawasan kebangsaan itu sifatnya menyeluruh, jadi meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Bagaimana bangsa Indonesia ini memiliki cita-cita yang kemudian cita-cita ini diperjuangkan menjadi konsep politik yang tujuannya adalah tentu untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga ketika rakyat sejahtera, maka kehidupan sosialnya juga akan baik. Karena sesungguhnya kehidupan sosial itu banyak ditopang oleh sistem ekonomi kita. Ketika orang lapar, maka mereka akan lupa yang namanya sosial. Gitu ya. Tetapi perlu, makanya kita garis bawahi bahwa aspek wawasan ini menyeluruh. Jadi kesemuanya harus kita kembangkan, harus kita perjuangkan. Lanjut. Nah, ketika kita bicara tentang wawasan kebangsaan, maka sekolah menjadi pilar utama Bapak Ibu, karena di sini kita adalah sebagai pendidik, maka
sekolah sebagai pencetak generasi bangsa. Tugas kita adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu kepada siswa kita. Ya. Nah, ini adalah fungsi sekolah. Fungsi sekolah yang pertama adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak didik agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, Bapak Ibu, fungsi sekolah di sini adalah mengembangkan potensi manusiawi. Apa sih sebenarnya manusiawi itu? Jadi, manusiawi itu adalah bersifat kemanusiaan, di mana kita mendidik anak untuk memiliki sifat welas asih, memiliki kebaikan layaknya seorang manusia yang penuh harga diri, penuh cinta kasih terhadap sesama hidup. Jadi kita terhadap sesama hidup, Allah menciptakan alam ini bukan hanya manusia, ada binatang, ada tumbuhan. Nah, maka ada keseimbangan sehingga dia sekolah ini mengembangkan fungsi potensi manusia. Bagaimana seorang anak dididik supaya memiliki potensi manusia ini mampu dikembangkan, mampu dijalankan dengan baik, karena nantinya anak-anak inilah yang akan mengemban tugas untuk melaksanakan perjuangan bangsa ini. Kemudian yang kedua adalah meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat. Nah, Bapak Ibu, potensi manusiawi tadi, di mana bahwa manusia ini sesungguhnya memiliki sifat kebaikan, memiliki sifat penuh kasih sayang terhadap sesama hidup. Nah, sifat-sifat ini kemudian dikembangkan dalam sebuah kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi, budaya itu kita semua mungkin sudah paham, budaya adalah sesuatu yang kita ciptakan, sesuatu yang dibuat oleh manusia. Nah, kaitannya dengan fungsi sekolah ini, kebudayaan di sini adalah penanaman nilai-nilai yang penuh cinta kasih terhadap sesama. Makanya kemudian sekolah selalu mengembangkan toleransi di sekolah, baik itu antar suku, antar agama, sehingga terjadi kehidupan yang seimbang, serasi, saling melengkapi, sehingga potensi-potensi perpecahan, konflik bisa diminimalisir ketika sekolah berfungsi dengan baik. Maka di sekolah-sekolah, saya yakin di semua sekolah ya tidak ada sifat-sifat diskriminasi ini. Meskipun kadang-kadang mungkin kemajuan zaman, iptek dan sebagainya saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap anak-anak, sehingga kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja dia menyebut salah satu suku dan sebagainya, yang sesungguhnya itu adalah melukai hati saudara kita sendiri. Nah, makanya sekolah memiliki fungsi untuk menanamkan bagaimana anak-anak ini harus memiliki sifat ngerem, katakanlah ya, ngerem apa yang tidak harus dia keluarkan. Kalau dia memiliki rasa amarah dan sebagainya, bagaimana dia menahan diri sehingga mampu bersikap sosial dengan baik. Kemudian fungsi sekolah yang ketiga adalah mengembangkan potensi dasar yang dimiliki peserta didik sehingga memiliki kecerdasan intelektual dan mental. Nah, ini jadi anak harus memiliki kecerdasan. Jadi kalau ada kecerdasan itu sesungguhnya ada 4 kecerdasan, maka yang terpenting sebenarnya bukan kecerdasan intelektualnya, ya, karena sesungguhnya kecerdasan intelektual itu bisa dipelajari. Anak bisa dididik untuk memiliki kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan mental, emosional, sosial dan sebagainya ini yang mungkin harus kita tanamkan perlahan-lahan sejak kecil sampai anak menjelang dewasa. Karena usia-usia SMA itu memang usia-usia yang luar biasa. Anak sudah mulai mencari-cari, mencoba-coba. Nah, ketika dia mencoba sesuatu yang di luar batas kewajaran,
maka anak susah sekali untuk mengendalikan emosinya dan sebagainya, sehingga anak harus dibekali dengan kecerdasan-kecerdasan tersebut. Nah, ini peran guru yang luar biasa di sekolah. Lanjut Bu Yanti. Yeah. Nah, bagaimana penanaman wawasan kebangsaan di sekolah? Jadi Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan bahwa wawasan kebangsaan itu kan bagaimana cara bangsa Indonesia memandang dirinya, memandang lingkungannya, sehingga orientasinya adalah untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Maka wawasan kebangsaan ini yang memiliki fungsi yang luar biasa, salah satunya adalah terbentuknya bangsa yang kuat, kokoh, bersatu, memiliki daya saing yang tinggi, sejahtera. Maka kita harus mampu merawat dan menguatkan keutuhan bangsa kita sendiri. Nah, tugas besar kita adalah merawat dan menguatkan, karena kita ini sekarang sudah merdeka. Berkat perjuangan para bangsa, pejuang-pejuang bangsa yang rela mengorbankan bukan hanya hartanya tapi nyawanya, maka saat ini tugas kita adalah bagaimana merawat dan menguatkan keutuhan bangsa kita, terutama di tengah-tengah perubahan demokrasi yang ini mungkin dianggap luar biasa, karena sekarang kita menghadapi era globalisasi yang pengaruh dari asing itu luar biasa, dan tentu saja pengaruh asing ke Indonesia ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, lalu bagaimana cara penanaman wawasan kebangsaan itu? Yang pertama adalah melalui pembiasaan, yang kedua bela negara, yang ketiga adalah sosialisasi. Lanjut Bu Yanti. Ya, nah ini adalah yang kegiatan melalui pembiasaan. Jadi saya yakin ini setiap sekolah sudah melaksanakan kegiatan ini, mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya, melakukan gerakan literasi, gerakan 3S atau 5S, kemudian ada gerakan yang lain seperti meditasi. Nah, ini mungkin saya bisa sedikit cerita Bapak Ibu. Jadi ketika kami workshop di Surabaya selama 10 hari, yang 7 hari kami ada di Surabaya, kemudian yang 3 hari kami diajak ke salah satu SMA di Bali yang memiliki wawasan kebangsaan yang yaitu SMA yang ada di. Nah, ketika kami mengadakan penelitian di sana, saya lihat suasana yang sangat berbeda, karena di situ bukan pondokan, kan gitu, juga bukan murni Hindu, tetapi di situ juga multi etnis. Jadi di sana sekolah yang moderat, tetapi memiliki wawasan kebangsaan, memiliki karakter yang luar biasa. Ketika kami di sana, kami disambut dengan anak-anak yang luar biasa ramah. Yang membuat saya agak heran, ini sebuah sekolah mungkin ya, atau mungkin di sekolah Bapak seperti itu, tetapi di sekolah saya tidak ini. Ketika saya masuk ke salah satu ruangan perpustakaan, saya heran. Ini kenapa sepatu semuanya menghadapnya keluar? Ada sandal pun menghadapnya keluar. Jadi semuanya menghadap keluar. Jadi terjajar rapi gitu. Kok ini jauh berbeda dengan sekolah saya yang begitu masuk perpustakaan itu sepatu kiri ada di depan pintu, yang kanan mungkin sudah ada di luar dan sebagainya. Ada yang bolak-balik dan sebagainya. Nah, ini dari situ saya melihat anak itu luar biasa sekali. Ini salah satu. Kemudian kami bertanya, Bapak Ibu, ternyata di sana sekolah itu adalah sekolah yang hanya menerima anak-anak tidak mampu. Jadi ada sekolah yang khusus, jadi khusus anak-anak yang tidak mampu. Jadi kalau di sana setelah dilihat di supervisi dan sebagainya, ternyata ini anak mampu, maka ini tidak diterima di sekolah itu. Nah, tetapi prestasinya luar biasa, karakternya luar biasa. Jadi saya mengatakan hebat sekali. Nah, kami bertanya, apa sebenarnya yang membuat anak-anak ini begitu patuh gitu ya? Sampai lingkungan pun luar biasa bersih, pohon-pohon tertata dengan baik, rapi dan sebagainya. Padahal kalau di tempat saya itu kadang-kadang
bunga itu kadang tinggal batangnya saja, daunnya sudah habis, jangankan bunganya gitu ya, daunnya aja habis gitu ya. Kalau enggak, kadang daunnya terkoyak-koyak, mungkin anak-anak merasa itu indah gitu ya. Nah di sana kok luar biasa. Nah, ini jawab dari jadi ketika datang ke sekolah dia dibawai satu pohon. Jadi minta pada orang tuanya agar dibawakan satu pohon untuk ditanam. Nah anak-anak ini setiap hari harus menanam pohon karena kebetulan itu di asrama. Anak-anak harus merawat pohon itu sampai hidup. Karena anak-anak harus diajari membayangkan bahwa pohon itu adalah orang tuanya. Jadi harus diajak komunikasi. Jadi anak itu kalau menyiram tanaman itu tidak hanya sekedar menyiram, tapi sepertinya dengan penuh perasaan kasih sayang. Karena diajari, bayangkan bahwa pohon ini adalah ibumu, gitu ya. Jadi kamu merawat pohon ini sama dengan kamu merawat ibumu. Nah mungkin dengan pendekatan pembiasaan yang seperti itu, maka anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, sehingga mudah sekali untuk dikendalikan. Yang kedua itu adalah dengan pembiasaan meditasi. Jadi setiap pagi itu anak-anak diberi kesempatan 15 menit untuk meditasi. Jadi meditasi di sini artinya bahwa anak ini berpikir, dia merenung apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan, apa yang salah yang saya lakukan, dan sebagainya. Nah itu selama 5. Jadi sambil meditasi anak diajak untuk berpikir ke sana, ya. Sehingga kadang-kadang anak-anak juga menangis karena menyadari kesalahannya. Dan itu dilakukan sehari 2 kali. Nah ini salah satu pembiasaan Bapak Ibu, karena wawasan kebangsaan itu sebenarnya bukan melulu cinta kepada tanah air, kita harus berjuang membela bangsa ini dengan senjata dan sebagainya, tidak. Tetapi bagaimana kita mempertahankan, mencintai lingkungan kita, ini sebenarnya bagian dari wawasan kebangsaan. Nah ini mungkin yang contoh yang luar biasa yang saya dapatkan di Bali Mandara. Kemudian pembiasaan yang lain mungkin kalau di sekolah kita menyanyikan Mars PKK, tepuk PKK dan sebagainya. PPK, bukan PKK nggih, tepuk PPK, pendidikan penguatan karakter yang Pak Zainal dulu itu dengan lagunya Renasmenteku gitu ya. Cuman saya agak lupa ini ya. Jadi saya ingat religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong. Nah itu Mars itu bisa dinyanyikan setiap hari kita bertemu dengan. Dan ini saya lakukan setiap pagi. Biasanya kalau saya mengajar di kelas itu ketika saya memberikan salam Pancasila, maka saya lanjut dengan PPK ini selalu saya tanamkan. Apakah ini langsung kepada anak atau tidak, itu nanti. Jadi pendidikan itu bukan saat ini, tetapi mungkin di 5 tahun yang akan datang akan terlihat hasilnya. Nah ini Bapak Ibu, ini upaya-upaya pembiasaan yang bisa kita lakukan untuk menanamkan wawasan kebangsaan. Lanjut. Yang kedua, yaitu kegiatan membela negara. Saya yakin semua sekolah sudah melakukan kegiatan bela negara ini Bapak Ibu di kelas OSIS. Jadi anak-anak diajari bagaimana menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus memberi contoh di depan, ingkang sotung tuyodo, itu ya. Jadi memberi contoh di depan, kemudian di tengah-tengah menjadi penyemangat, dan yang di belakang memberi dorongan yang baik. Nah itu semua diberikan pada diklat OSIS. Kemudian upacara bendera dan hari besar lainnya. Nah yang ketiga Bapak Ibu adalah patuh pada aturan. Jadi sesungguhnya kegiatan bela negara itu simple tapi berat gitu nggih. Seperti wah hanya patuh pada aturan, tetapi ternyata menanamkan anak supaya patuh pada aturan ini yang sangat sulit gitu ya. Ini satu contoh saja, ini di sekolah saya ya.
mengadakan satu acara makan di lapangan, jadi gemar makan ikan. Jadi kalau di situ kita punya kegiatan, ada Jumat Takwa, kemudian ada Jumat Bersih, kemudian ada juga Jumat Sehat. Nah, ketika anak-anak makan, ternyata saya lupa dulu di SMA Gelaga itu saya ngomong ketika anak-anak SMA Gelaga itu duduk istirahat makan saya bertaruh dengan teman, cuman saya lupa waktu itu siapa ya diajak, ayo kita lihat bagaimana anak SMA Gelaga setelah makan istirahat itu bagaimana. Ternyata begitu anak-anak selesai istirahat masuk kelas, kita melihat ternyata kok nggak ada sampah ya di luar kan gitu ya. Tetapi kenapa di sekolah saya ketika anak-anak makan, maka tempat sampah itu ya ada di bawahnya gitu ya. Jadi makanya kemudian kalau mengingatkan anak-anak, buanglah sampah pada tempat sampah. Jadi kita seolah-olah seperti mengajari anak kecil gitu, anak TK. Buanglah sampah pada tempat sampah. Karena kalau buanglah sampah pada tempatnya, nanti diplesetkan. Begitu dia duduk, ya di situ dia buang sampah. Nah, ini salah satu patuh pada aturan. Ini Bapak Ibu, lanjut. Yang ketiga yaitu kegiatan sosialisasi. Jadi sekolah-sekolah bisa menanamkan wawasan kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi. Bisa bekerjasama dengan TNI, Polri, atau Bages Bangpol. Jadi nggak ada N-nya ya, ini kelebihan N, Bages Bangpol. Jadi seperti 2 tahun yang lalu itu sekolah kami didatangi oleh Bages Bangpol untuk nonton film G30S ya, itu salah satu untuk menanamkan sifat wawasan kebangsaan. Setelah itu diberi sosialisasi dan sebagainya. Lanjut Bu Yanti. Nah, sekarang di era pandemi Bapak Ibu, nah ini yang menjadi, kalau tadi saya katakan semua itu kita langsungkan di sekolah. Ya, ketika kita pembelajaran normal, anak-anak masuk pagi jam 7, jam 1:30 pulang sekolah, bagi yang 6 hari kerja atau yang 5 hari kerja mungkin jam 3 pulang, kita bisa melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana dengan di era pandemi saat ini yang kita harus bekerja dari rumah atau study from home, ini salah ya tulisannya. Jadi kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, yang kita harus physical distancing, harus social distancing, harus memakai masker, rajin cuci tangan, dan SOP protokol kesehatan. Jadi di era pandemi ini banyak sekali aturan-aturan yang harus kita lakukan, seperti ini SOP ini yang perlu kita laksanakan. Jadi seperti mungkin tadi Bu Umi menyampaikan, kita kehilangan saudara kita, saudara terbaik kita yang mungkin selama ini kita sangat erat hubungannya, menjadi ketua MGMI kita sudah cukup lama, memberi sumbangsih yang luar biasa. Kita ditinggalkan karena COVID. Ya, di situ kita tersadar sesungguhnya bahwa kita ini harus melaksanakan SOP dengan benar, SOP dengan baik. Jadi ada SOP datang sekolah, berangkat sekolah, ada SOP kita di sekolah, ada SOP kita pulang, dan sebagainya. Jadi SOP ini yang harus kita laksanakan, dan ini mungkin kalau diucapkan gampang. Kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, kita physical distancing, social distancing, tetapi ini sesuatu yang luar biasa untuk diterapkan. Bahkan sekolah saya pernah disoroti ketika anak-anak datang sekolah. Sebenarnya anak tidak sekolah, anak hanya konsultasi. Sudah kami ingatkan kalau ke sekolah wajib pakai masker. Nah, tapi ternyata karena mungkin Wongsorjo ya Bu Yanti, luar biasa panas. Jadi kalau pakai masker itu kadang kita susah untuk nafas. Gitu ya, tapi sebenarnya bisa disiasati, maskernya mungkin taruh di bawah hidung gitu ya Bu Yanti ya, karena kalau tertutup rapat itu kayaknya kita ngap, nggak bisa nafas ini karena saking panasnya di Wongsorjo. Tetapi tidak dengan anak-anak, ternyata anak-anak karena merasa panas dan sebagainya, jadi masker itu ditaruh di sakunya, jadi bukan ditaruh di hidungnya atau mulutnya, tetapi ditaruh di saku, sehingga begitu ada tamu datang langsung melihat, ini sekolahan kok tidak menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita pahami tentang anak-anak, bahwa ternyata susah sekali untuk
membiasakan. Jadi segala sesuatu yang menjadi pembiasaan ini memang luar biasa susah. Lanjut Bu Yanti. Nah, bagaimana peningkatan wawasan kebangsaan di era pandemi COVID ini? Maka Bapak Ibu masih bisa melanjutkan program pembiasaan seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun kita belajarnya sekarang secara daring. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran secara daring, maka kita tidak lupa untuk selalu meneruskan program pembiasaan ini agar wawasan kebangsaan ini tetap terpupuk pada jiwa anak-anak. Karena ini mungkin pengalaman, lagi-lagi pengalaman sekolah saya, ternyata anak-anak belajar di rumah selama sekian bulan, mulai Maret sampai sekarang, ternyata sudah lupa Pancasila. Mungkin tidak di sekolah Bapak Ibu, nggih. Jadi sudah lupa Pancasila. Kadang-kadang menyanyikan lagu ini kisah nyata, ternyata ada di medsos. Ternyata ini ada kisah nyata di sekolah saya. Saya suruh menyanyikan lagu Garuda Pancasila, itu lagunya seperti ini Bapak Ibu. Garuda Pancasila. Nah itu. Jadi sudah lupa ini. Ini lagu Garuda Pancasila kok larinya ke balonku ada 5. Nah, ini kisah, sebenarnya kisah nyata yang ada di sekolah saya. Kok kemudian viral itu. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita tetap membiasakan program ini. Mungkin ketika kita mengajar, mungkin salam Pancasila, mungkin tepuk PPK-nya, atau mungkin yang lain tetap kita laksanakan meskipun dengan durasi yang sedikit, minimal mengingatkan anak-anak bahwa kita ini memiliki ideologi, landasan hidup kita, pedoman hidup kita Pancasila, yang di dalamnya ada nilai-nilai, ya. Ada nilai ketuhanan, kemudian ada nilai kemanusiaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tadi yang saya sampaikan yaitu tentang pembiasaan tentang ini, patuh pada aturan, maka selalu mengingatkan tentang SOP kesehatan di masa COVID. Ini yang ini pelajaran sebenarnya simple, ringan gitu ya, tetapi ternyata ini luar biasa. Nanti mungkin 4 tahun 5 tahun lagi ketika anak-anak sudah tumbuh besar dan hidup di masyarakat, ya. Jadi patuh kepada aturan salah satunya adalah SOP kesehatan ini yang harus, karena apa? Patuh pada aturan ini bagian dari penanaman wawasan kebangsaan. Ketika anak tanpa kita awasi, tanpa kita terus sudah melaksanakan ini, berarti anak sudah memiliki jiwa wawasan kebangsaan, sudah memiliki rasa kebangsaan yang luar biasa. Dia mampu melindungi dirinya, maka dia akan mampu melindungi juga orang lain. Kemudian selain itu bisa memberikan kuis subuh melalui WhatsApp grup Bapak Ibu. Jadi ini yang pernah kami lakukan di sekolah. Jadi bangun tidur itu subuh-subuh itu sambil membangunkan anak untuk sholat subuh itu dengan diberi kuis. Nah, kuisnya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Maka siapa yang bangun duluan, menjawab duluan dan benar duluan, nah biasanya mendapatkan pulsa. Mungkin hanya 5.000 pulsa, tapi ini luar biasa yang anak bangga gitu ya. Nah, ini ya, jadi anak-anak akan terus belajar. Ini gambarnya, nggih. Bapak Ibu mungkin sinyal saya mungkin ini ya. Pedot. Nggih, ini sepertinya sinyalnya ini ya. Nggih. Bapak Ibu masih mendengar saya nggih? Masih, Bu. Masih, nggih. Saya yang ini agak hilang-hilang ini. Maklum di Wongsorjo ini memang sinyalnya agak susah Bapak Ibu. Jadi mungkin dengan kuis-kuis yang sederhana tetapi kita mampu menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak, sehingga anak tidak kehilangan jati dirinya, anak tidak melupakan rasa nasionalismenya dan sebagainya. Kemudian mungkin dengan pembelajaran PKN Bapak Ibu bisa menugaskan anak untuk membuat seperti makalah. Saya yakin sudah ini ya, video, presentasi, narasi drama atau tugas-tugas lain yang mampu menanamkan wawasan kebangsaan. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, saya menugaskan anak untuk membuat makalah, membuat PPT yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk video.
tentu temanya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Nah, ternyata anak-anak ini luar biasa. Dia belajar IT, belajar membuat video yang bagus, presentasi yang bagus, yang saya sendiri mungkin tidak bisa. Anak-anak luar biasa, dan anak-anak menyampaikan materi dengan runtut, dengan baik, dengan kompak, satu dengan yang lain. Nah, ini mungkin salah satu cara untuk selalu mengingatkan kepada anak, menanamkan pada anak-anak tentang wawasan kebangsaan, tentang bagaimana pentingnya kebangsaan. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir dari saya, ini tadi sudah disampaikan oleh mungkin Pak Marcel, stop hoax, ya. Jadi kita menanamkan pada anak-anak selalu selektif. Kalau ingin bangsa kita menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang menghargai perbedaan, menjadi bangsa yang penuh toleransi, maka kalau ada informasi, maka pertama terima, kemudian pilih, share yang baik, dan stop yang tidak baik. Sehingga dari situ anak belajar berpikir ini berita benar atau tidak. Nah, mungkin Bapak Ibu itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya yakin kekurangannya luar biasa banyak, kelebihannya tidak ada. Ya, hanya sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disilahkan kepada pemapar yang berikutnya, Bapak Mariman SPD MM dari SMKN 2 Tegalsari dengan judul paparan T4 seharusnya dihidupkan kembali agar nilai-nilai Pancasila tetap lestari. Kepada Bapak Mariman SPD MM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Miati, Ketua KKM GMP PKN SMA, Ibu Dianti, MGMP PKN untuk SMK, saudara-saudara sekalian dari penyaji sebelumnya, yaitu Ibu Tri Rahayu dari SMA M1 Genteng, Bapak Marcelinus dari SMA Hikmah Mandala Banyuwangi, serta penyaji yang ketiga tadi adalah Ibu Mujiati dari SMA N2 Wonosobo. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada Bu Devi selaku kurator yang pada kesempatan ini saya selaku narasumber memberikan materi yang keempat mungkin berbeda dari yang lain. Begini Bapak sekalian saya hormati, bahwa zaman boleh berganti, pemerintahan juga boleh berganti. Kita menyam dulu adalah ada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Ini Bapak sekalian saya hormati, perlu saya sampaikan, dunia semakin maju, teknologi semakin canggih. Bu, coba Bu ditayangkan bawahnya Bu, itu ada Bu, sudah ada tayangannya. Slide selanjutnya, monggo. Jadi sebelumnya itu Bu, sebelumnya Bu, ya sebelumnya, itu. Jadi dunia itu semakin maju, teknologi semakin canggih, dunia seakan tanpa sekat. Saya tak bisa kita tolak, harus kita sikapi. Perkembangan internet yang luar biasa dan cepat dengan berbagai kemajuan tentunya juga ada pengaruh terhadap bangsa Indonesia. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa di negara Indonesia kita sudah mulai 3 zaman saya sebutkan, yaitu ada Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Kalau kita perhatikan bahwa nilai-nilai Pancasila, jadi saya adalah yang hidup dari sekian sama 2 zaman, ya Orde Baru dan masa reformasi, saya sudah mengenyam sekian presiden dan sekian presiden. Nah, Pancasila
ini sebenarnya adalah bagi bangsa Indonesia, ini adalah merupakan ideologi negara. Ya. Jadi pada awal kemerdekaan bahwa Pancasila ini dimasukkan kurikulumnya itu sebenarnya diimpor dari Amerika, juga istilahnya CPEC, masuk ke Indonesia juga CPEC kembali, yang sekian tahun mengalami perubahan yang luar biasa. Tentunya apa? Ini adalah sebenarnya untuk mengindonesiakan manusia Indonesia yang beraneka ragam ini supaya benar menjadi bangsa yang sejati. Jadi hanya lewat materi PPKN inilah ya kita itu bisa mengindonesiakan manusia yang berbeda ini menjadi manusia yang sejati sebenarnya itu. Nah, tetapi Bapak sekalian yang juga saya hormati, tadi sudah disinggung oleh para pemateri yang lain, bahwa dulu P4 atau Pancasila sebelumnya ini adalah dirumuskan oleh para tokoh pendiri negara. Ya, kita mengenal Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Supomo, Keluarga Pancasila dan semuanya. Ini sebenarnya adalah memberikan fondasi, ya, memberikan fondasi kalau merdeka ini dasarnya ini. Ini bisa kita gambarkan adalah kita adalah kalau Pancasila gambarnya begini Bapak sekalian ya, kalau dalam keluarga. Jadi kita itu dapat warisan dari orang tua, warisan rumah. Ya, contoh warisan rumah. Nah, warisan rumah ini oleh anak atau cucu ini direhab boleh, direhab gentengnya boleh, semuanya boleh direhab. Tetapi yang tidak boleh mungkin dibongkar adalah pondasi. Nah, ini pondasi. Maka dari itu pondasi ini adalah orang Jawa mengatakan pondasi itu adalah hal yang istilahnya itu malati ya. Ini negara pun sama. Jadi para pendiri negara yang tadi saya sebutkan tadi, ini Indonesia Merdeka itu nanti pondasinya Pancasila. Ini sudah memberikan disyarat itu, disaroi, tidak langsung ditelurkan tidak. Nah, ini diisaroi, ditirakati oleh para pendiri negara. Ini. Monggo untuk berikutnya bisa ditanyakan sekalian, Bu Devi. Nah, disadari atau tidak, dampak perubahan itu sangat luar biasa. Ya, jadi mengapa saya ambil tema P4 seperti ini? Ya, karena yang pertama, kalau dulu pada masa Orde Baru Pak Harto dengan Pak Harto menerbitkan namanya TAP MPRK nomor 2 tahun 1978, yaitu tentang P4. Jadi pada masa Orde Baru itu benar-benar mengilhami bahwa fondasi negara kita akan tetap kokoh sepanjang masa, maka MPR selaku rakyat Indonesia penjelmaan itu, maka Pak Harto membuat MPR-nya pada masa Orde Baru adalah membuat MPR nomor 2 tahun 78, yaitu tentang masalah P4. Sehingga dari pusat Jakarta sampai ke tingkat paling bawah kecamatan namanya ada badan namanya BP7. Seperti itu. Ini dalam yang luar biasa. Tetapi mengapa sekarang itu setelah ganti zaman, ganti penguasa dan sebagainya, ini sudah ditinggalkan? Sehingga apa yang muncul sekarang? Perilaku remaja yang menyimpang dari norma agama. Ini luar biasa. Dulu aja yang sudah ada pedomannya, masih ada banyak apalagi yang tidak ada. Yang kedua, demokrasi yang terlalu bebas. Demokrasi boleh. Jadi demokrasi itu sebenarnya adalah bentuk demokrasi itu sebenarnya adalah kita keberhasilan dalam mengajar PPKN. Berarti kita tuh kalau berhasil berarti demokrasi berkembang. Tapi sekarang bebas. Mengapa terjadi kebebasan? Kan itu tadi rambu-rambunya kurang diserap oleh masyarakat. Yang ketiga, maraknya demonstrasi. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa demonstrasi itu juga salah satu penyampaian aspirasi. Nah, ini berikutnya adalah yang keempat, semakin kritisnya semangat nasionalisme dan di kalangan generasi muda. Jadi untuk saat ini itu adalah generasi muda kita. Itu karena harus globalisasi yang semua serba bebas, masuknya internet yang luar biasa IT Indonesia, sehingga ini
akan mengurangi bahkan kritis rasa kebangsaan bagi anak-anak sekalian. Yang kelima adalah maraknya KKN. Ya, KKN itu sepanjang masa ada saja, Bu Devi. Ada, mulai dulu itu ada. Bahkan dulu itu malas DKN itu ada terus sampai sekarang ini ada. Di mana segala di elemen lembaga ada semua. Nah, ini ada semua kalau kita teliti. Ini. Berikutnya adalah semakin tidak tahunya generasi muda akan sejarah bangsa. Nah ini. Jadi sekarang ini Bapak sekalian bahwa generasi muda itu cenderung tidak tahu akan sejarah bangsa. Ini akan membahayakan. Bahwa tadi disampaikan oleh Pak Marcelius yang pertama tadi bahwa jangan sekali meninggalkan sejarah. Maka dari itu generasi sekarang ini harus nanti kita pupuk semuanya sehingga nanti bangsa kita akan semakin bangsa yang kuat. Berikutnya adalah yang ke-8. Ini saat ini muncul sekelompok orang yang ingin mengganti Pancasila dengan ajaran lain. Nah, jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian sekarang ini adalah mendengar di YouTube, di berita manapun gitu ya, banyak sekali bahwa ada sekelompok warga negara kita yang ingin mengganti Pancasila dan ajaran lain. Ya, ini sebenarnya dampak apa? Sebenarnya adalah dampak akibat karena mereka ini kurang mendalami pengambilan Pancasila. Mengapa kurang mendalami? Ya ini karena butir-butirnya itu adalah dihilangkan oleh pemerintah yang berkuasa. Ya ini dampaknya. Ya ini. Maka dari itu ini terang-terangan kami mengharapkan nanti kepada pemerintah yang berkuasa agar terjadi berganti pemerintahan. Dan ini saya mohon nanti untuk Pancasila itu dihidupkan kembali untuk P4-nya. Ini. Bahkan kemarin itu disampaikan, ada sekelompok orang tadi disampaikan ingin merubah Pancasila ajaran lain, alasannya ini macam-macam. Kalau ingin memeras kembali Pancasila menjadi Trisila, berarti kita akan kembali ke belakang. Berarti kalau ada sekarang itu warga masyarakat sekelompok itu yang menyatakan seperti ini, berarti dia itu adalah tidak tahu akan sejarah. Dia kurang paham tentang sejarah Indonesia. Dia adalah tidak paham adanya fondasi negara kita. Lalu akibatnya apa? Akibat karena P4 itu oleh pemerintah yang berkuasa itu adalah hampir ditiadakan. Ya. Mestinya itu harus lebih di masyarakat kembali. Ini, monggo Bu berikutnya. Monggo Bu Dewi. Ya. Berikutnya, apakah semua itu kita biarkan Bu sekalian? Jadi mungkin Bu sekalian, saya adalah sebagai staf pengajar daripada PPKN. Saya kalau melihat tinggal laku anak-anak, apalagi kita melihat di media massa, YouTube, semuanya di WhatsApp itu ya, kita ngeri, ya kita ngeri sekali, betul ya, kita ngeri. Ataukah kita ingin menyelamatkan bangsa ini khususnya perlukah kita melakukan P4 kembali? Ya. Jadi tugas kita bersama sekalian, bagaimana kita menyelamatkan generasi bangsa ini, generasi muda ini, sehingga nanti bangsa ini nanti tidak akan lupa pada sejarah. Dia tetap menguri-nguri atau melestarikan Pancasila ini dengan cara apa? Kalau saya mengusulkan nanti pada pemerintah yang berkuasa ke depannya, yaitu untuk menerapkan kembali P4. Ya, P4 itu kita sempurnakan kembali, kita terapkan kembali, sehingga benar-benar nanti Pancasila akan menjadi, nilai Pancasila akan lestari. Nah, perlu saya sampaikan Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa kita tidak lagi yaitu adanya P4, yaitu pedoman peringatan dan pengawalan Pancasila, atau nama lainnya Ikatan Setiap Bangsa, yaitu tekad tunggal melaksanakan 5 sila Pancasila. Sebenarnya dulu pernah suatu zaman atau orde yang memulihkan ini, tetapi karena ganti pemerintahan, sudahlah, akhirnya tidak dibolehkan kembali. Mari bersama-sama kita berpikir yang kritis, yang dilandasi semangat nasionalisme.
patriotisme dan menjadi manusia Indonesia yang sejati. Maka dari itu Bapak sekalian yang saya hormati, lewat pertemuan ini saya menyampaikan mungkin sekedar mengingatkan kembali, menggugah kita kembali bahwa semangat nasionalisme, patriotisme kepada generasi muda saat ini kita adalah sangat kurang sekali anak-anak ini. Pada itu mari kita kembali menyampaikan anak-anak, jika anak-anak itu nanti adalah menjadi manusia yang sejati, yang punya jiwa berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkreatan dan berkeadilan. Monggo Bu Yanti berikutnya. Lalu apa latar belakang kita hidupkan kembali? Nah, gini Bapak sekalian. Jadi saya punya usulan nanti kepada pemerintah yang berkuasa. Ya, kalau sekarang mungkin tidak tahu, kalau sekarang ini mungkin yang berkuasa ke depannya lah begitu, untuk PMK itu dihidupkan kembali. Dasar apa yang pertama? Lebih mengembangkan sikap toleran antar umat beragama. Ini jelas nanti karena di situ sudah ada pedomannya. Bahkan yang dulu itu pada masanya Orde Baru adalah 36 butir, setelah reformasi itu menjadi 45 butir. Tapi pengamalannya sepertinya itu kurang ya, karena tidak ada lembaga seperti dulu menjadi 7. Yang kedua, bangsa Indonesia semakin kehilangan jati diri akibat globalisasi. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa luar biasa banyak masuk ke Indonesia, tapi insya Allah nanti kalau Pancasila itu nanti apa itu PMK itu diamalkan kembali, dibuat pedomannya, diundangkan lewat TAP MPR, insya Allah meskipun kita basi tidak akan kehilangan jati diri kita itu. Kita tetap lestari Pancasila. Yang ketiga, melemahnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Ini. Yang keempat, masih banyak pelanggaran HAM. Mengapa banyak pelanggaran HAM? Ya ini, karena Pancasila itu pedomannya tidak ada. Nah, tapi kalau ada insya Allah ya tidak seperti itu. Yang kelima, memudahnya semangat persatuan. Nah ini dampaknya. Apa tuh? Berikutnya yang keenam, memudahnya semangat dan gotong royong. Maka dari itu, kalau insya Allah nanti kalau P4 nanti dihidupkan kembali, kita tuh punya pedoman tingkah laku sehari-hari. Insya Allah nanti akan semangat itu atau jiwa itu akan tetap hidup kembali. Yang ketujuh, lebih menumbuh kembangkan semangat demokrasi. Ya. Yang kedelapan, lebih mengembangkan sikap tinggal rasa. 9, lebih mencintai produksi dalam negeri. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa di arus globalisasi saat ini, bahwa Indonesia itu luar biasa kebanjiran produk dari asing yang luar biasa ya. Kalau kita lihat masuk ke mall, ke supermarket semuanya itu banjir ke Indonesia lah. Kalau bangsa kita saat ini anak-anak tidak diberi pendidikan, punya pedoman yang kuat, kita itu akan semuanya lari kepada produksi asing ya. Sehingga kita meninggalkan produksi dalam negeri. Yang ke-10 lebih dekat kita. Berikutnya Bu Devi. Untuk berikutnya, lalu siapakah yang jadi sasaran P4? Jadi kita sebenarnya sudah, ini materi sudah lama kita terima, tapi senyaman kita bertemu kita sampaikan kembali. Nanti kalau manakala pemerintah yang berkuasa nanti ke depannya itu adalah menerapkan bahan P4, siapa sasaran yang pertama? Murid TK sampai dengan perguruan tinggi ya. Jadi dulu itu ingin masuk SMP, ingin masuk SMA, SMK, perguruan tinggi ya, itu semuanya harus namanya penataran P4. Ini akan matang itu nanti gitu ya. Yang kedua, birokrasi ya. Birokrasi itu siapa? Ya seluruh pegawai pemerintah itu birokrasi. Itu nanti sebelum jadi pegawai dia ditata semuanya. Nah, TNI sama Polri, MPR. Nah, mengapa MPR itu menjadi sasaran P4? Karena nanti kalau pemerintah ke depan nanti adalah merespon ya usulan P4 nanti diperlukan kembali, maka MPR selaku penjelajah rakyat Indonesia yang wakil rakyat Indonesia itu nanti kalau MPR itu sudah membuat namanya adalah TAP MPR itu nanti akan kuat. Ya, kuncinya adalah pada MPR. Ya, contoh pada masa Orde Baru dulu. Ya, itu pada Orde Baru langsung membuat TAP MPR 2 tahun 78 dibuat TAP MPR sehingga apa?
semuanya kompak, P4 itu dikembangkan dan pedomannya berlaku seluruh Indonesia. Ini DPRD 1, DPRD 2, pejabat pemerintah itu sama. Jadi siapapun yang menjadi pejabat pemerintah harus menjadi contoh pengamalan Pancasila. Harus. Ya, entah itu ya, pejabat pemerintah itu kan luar biasa tuh, dari kepala desa, dari camat, semuanya pakai pemerintah. Ini. Nanti dia tuh menjadi setelah cuma belajar P4 dia menjadi panutan. Nah sekarang ini apakah banyak yang pakai? Banyak. Ya, banyak sekali pejabat pemerintah sekarang sudah kadang-kadang etikanya kurang. Karena apa? Karena pedomannya itu tidak dilakukan kembali oleh pemerintah yang berkuasa. Lalu pejabat pemerintah, presiden, gubernur, dan bupati, apalagi presiden selaku eksekutif pemerintahan, ini nanti kalau memang itu nanti yang berkuasa nanti ada itu menerapkan kembali P4, maka presiden selaku komando tertinggi bisa makan lestari Pancasila. Lalu pengambil kebijakan dan terakhir ada sasaran seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah nanti kalau sekian itu adalah pemerintah merespon P4 dilakukan kembali, Pancasila nilainya akan lestari sampai akhir zaman. Monggo Bu, berikutnya Bu Dewi. Lalu apa tujuan dihidupkan kembali P4? Jadi kami adalah salah satu mungkin penelaah yang apa istilahnya itu yang sekarang merasa sedih sekali batin saya. Ya, ini apa tujuan dihidupkan kembali P4? Yang pertama di sekolah, yaitu sebagai pedoman siswa dalam pengamalan Pancasila. Jadi kalau pemerintah sudah membuat pedomannya berupa formulir butir nanti di gambarnya dipasang sekolah, ucapannya semuanya di sekolah nanti itu menjadi pedoman pengamalan siswa, pedoman pengamalan. Lalu tempat gratis siswa, kalau tiap di kantor di kelas itu sudah ada 40 butir pengamalan Pancasila, jadi anak itu punya panutan. Nah sekarang kan tidak. Jadi remang-remang sekali saya menyampaikan ya, remang-remang. Yang ketiga melestarikan nilai luhur Pancasila, yang keempat melestarikan jati diri bangsa. Lalu di masyarakat bagaimana? Di masyarakat dengan P4 dilakukan kembali, yang pertama menjadi pedoman dan perilaku sehari-hari masyarakat. Ini otomatis sudah. Yang kedua melestarikan nilai luhur Pancasila, itu otomatis. Yang ketiga jati diri bangsa akan lestari. Yang keempat, budaya bangsa tetap akan terjaga sampai akhir zaman. Itu pasti. Karena di dalam 5 sila Pancasila yang diuraikan menjadi 45 butir itu sudah dijelaskan panutannya, pedomannya masing-masing butir Pancasila tadi. Bagi bangsa dan negara apa tujuannya dengan dilakukan P4 itu? Yang pertama, posisi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pondasi negara itu akan semakin kokoh. Jadi insya Allah dengan dilakukan kembali P4 itu orang-orang yang sekarangnya adalah nilai Pancasila kurang, itu dia akan sadar. Oh ternyata ini sejarahnya. Sehingga dulu para tokoh negara kita memberikan dasar Pancasila itu tidak serta-merta, ya jelas akan kokoh. Yang kedua, dengan dilakukannya kembali P4, nilai Pancasila itu akan tetap lestari, otomatis. Yang kelima, meminimalkan sekelompok masyarakat yang ingin merongrong Pancasila. Nah ini jelas. Jadi sekarang tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini ada sekelompok orang, kalau saudara-saudara melihat di YouTube, di WA dan sebagainya, siaran televisi itu, bahkan kemarin juga beberapa waktu yang lalu ditanyakan di Indonesia Leskap itu dari Bapak Kari Ilyas itu menyampaikan bahwa ada sekelompok masyarakat kita yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar lain, diperas silanya menjadi prinsip. Ini dampak daripada, karena dampak dan karena P4 itu adalah pedomannya tidak diamalkan. Ini seperti ini. Lalu berikutnya monggo Bu, tanya berikutnya Bu. Bagus sekali yang saya hormati. Sebelumnya itu Bu, sebelumnya.
Ya, Bapak Ibu sekalian, zaman boleh berubah, penguasa pemerintahan boleh berganti, demokrasi boleh berkembang, rakyat bebas menyampaikan aspirasi. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai kehilangan jati diri. Mari penguasa pemerintahan membuka hati, kita hidup kembali ke P4 di alam reformasi. Reformasi Pancasila, ya, reformasi Pancasila jaya, jaya Indonesiaku. Insya Allah Bu Devi, kalau pemerintah yang berkuasa nanti ke depan ini merespon kembali P4 diamalkan kembali, ya insya Allah Indonesia akan jaya sepanjang masa. Lestari Pancasila, jaya Indonesiaku. Terima kasih Bu Devi selaku moderator, Bu Umi penyanggah kami. Terima kasih yang saya sampaikan, semoga bermanfaat pada kita semuanya dalam upaya membekali anak-anak menjadi generasi yang benar-benar punya fondasi mental yang kuat berideologi Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.